memperhatikan bagaimana kita hidup atau bagaimana orang lain hidup. Kebanyakan kita bagaimana? Iya, lebih banyak kita memperhatikan orang bagaimana dia hidup. Sehingga gampang kita menilai orang dan menghakimi orang, tapi kita nggak menilai dan menghakimi diri. Ini penting. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Bagaimana kita memperlakukan hidup dengan segala aspeknya. Bisa orang mabuk anggur, artinya asotia, artinya dikendalikan sesuatu sehingga kita nggak tertib. Ada nggak orang worship leaders, singers, bahkan pelayan Tuhan, kalau sudah di rumah main game, nggak tahu diri. Ini kan nggak bisa orang-orang seperti ini. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Bisa 2 jam, 3 jam main game. Ada apa ini? Untuk apa kau hidup? Untuk Tuhan atau untuk siapa? Enggak. Silakan Anda begini. Boleh selingan. Kalau selingan, itu waktunya singkat. Kalau kita retreat, ada selingan. Itu singkat sekali. Jangan sampai 2 jam, 3 jam main game. Bingung saya. Tapi ada orang pelayan gereja main game sampai berantem sama anaknya gara-gara mau main game rebutan. Bingung jadinya. Susah, bagaimana ini? Nah, maka kita harus jangan seperti bebal. Berulang-ulang kesalahan yang sama kita lakukan. Tetapi seperti orang arif. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati. Kita harus atur, jangan sia-siakan waktu. Hari ini jadi hari kemarin besok. Ini penting sekali. Maka orang-orang ini tertib. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari ini nggak bisa menunggu Anda berubah atau nggak berubah keputusan Anda, karena hari ini akan jadi hari esok, akan hari masa lampau. Ini penting. Orang yang ditebus Tuhan, mau perkataan yang penuh kuasa, memiliki tingkat kesadaran tinggi, dia ini kepunyaan Tuhan. Maka kita harus atur waktu sedemikian rupa. Jangan asik kita kepunyaan diri kita. Nggak ada hak kita menggunakan diri kita seenaknya. Ini penting. Makanya kalau itu berubah, mulai turun bodohnya. Tadi bebal, ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Agak turun, tadi bebal, sekarang bodoh. Tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena fokus perkataan penuh kuasa menyenangkan Tuhan. Khotbahnya ada orang bertobat atau enggak bertobat, yang penting khotbahnya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Doanya sembuh atau enggak sembuh, yang penting doanya menyenangkan Tuhan. Itu perkataan penuh kuasa. Maka perkataan penuh kuasa enggak selalu doa sembuh, enggak selalu doanya sembuh. Tapi selalu doanya menyenangkan Tuhan. Itu kita samakan persepsi, arti perkataan penuh kuasa. Khotbah yang berkuasa bukan selalu orang itu yang dikhotbahkan bertobat. Enggak. Tapi dia berkhotbah bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Dan siap nanti dihakimi dengan semua itu. Bertobat enggak bertobat itu bukan soal dia khotbah berkuasa atau enggak. Itu masalah Tuhan yang melawati orang itu. Jadi jangan salah, kata penuh kuasa itu bukan setiap berkuasa. Kalau kata penuh kuasa, setiap dia berdoa ada orang bertobat, setiap dia berdoa ada orang sembuh. Bukan. Tetapi benar-benar apa yang dilakukan itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan karena menyenangkan Tuhan. Itu ukuran perkataan yang penuh kuasa. Soal bertobat nggak bertobat, soal sembuh nggak sembuh, itu bagian Tuhan, bukan bagian kita. Ini diam nyambung atau kurang? Supaya kita samakan persepsi. Perkataan penuh kuasa yang menyenangkan Tuhan. Makanya saya bilang, Yeremia sampai mati nggak ada yang bertobat. Tapi saya yakin Yeremia menyenangkan Tuhan.
Walaupun setelah Yeremia mati, setelah dia mati baru terjadi revival. Makanya jangan ukuran perkataan penuh kuasa itu, jangan ukuran mata. Bukan ukuran mata. Lumpuh berjalan itu ukuran mata. Buta celik itu ukuran mata. Tapi bisa nggak Pak Ridwan, perkataan penuh kuasa itu sakit sembuh? Bisa, tapi bukan penentu. Bisa nggak Pak Ridwan, perkataan penuh kuasa itu banyak orang bertobat? Bisa, tapi bukan itu penentu. Penentunya, kau bisa nggak pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Itu yang penting. Karena bisa orang bagus khotbahnya, banyak orang bertobat, dia sendiri nggak melakukan. Bisa, karena firman itu yang bekerja, nggak pernah sia-sia. Jadi jangan ukurannya perkataan penuh kuasa itu ada yang sembuh nggak, ada yang bertobat nggak? Nggak, bukan itu ukurannya. Tetapi kau bisa nggak bertanggung jawab dengan khotbahmu, dengan doamu di hadapan penghakiman Tuhan kelak? Itu yang penting. Makanya ukurannya kata Roma itu puncaknya berkenan di mata Allah. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ini yang penting. Makanya kita harus pelaku firman. Maka pelaku firman itu bisa perkataan yang berkuasa itu kita menderita. Bisa. Karena kita perkataan yang penuh kuasa itu konsisten. Konsisten. Khotbah atau konseling sama orang kaya, sama orang saudara, konsisten. Tegur dosanya. Masa bodoh dia konglomerat atau enggak konglomerat. Konsisten. Tapi banyak kita pengkhotbah atau hamba Tuhan, kalau sama orang kaya, manis-manis khotbahnya. Enggak pernah perkataan penuh kuasa nih orang. Karena dia berkhotbahnya berkenan kepada audiens orang-orang kaya. Akhirnya kata-kata nubuat bagus. Kau akan jadi kepala, nggak pernah jadi ekor. Ngomong-ngomong yang bagus-bagus kepada orang-orang kaya. Padahal orang kaya itu nggak benar hidupnya. Akhirnya menjijikkan Tuhan. Kata-kata seperti ini. Kita konsisten. Makanya kalau khotbah itu kita diundang nggak diundang masa bodoh. Bukan itu fokus kita. Khotbah kita diundang lagi atau nggak diundang lagi terserah, nggak penting, bukan itu fokus, bukan itu pikiran. Tetapi kita masih mau diutus Tuhan lagi berikutnya atau tidak, itu fokus. Maka kita harus khotbah yang menyenangkan Tuhan. Nah, ini penting. Maka perkataan penuh kuasa konsisten siapapun yang dihadapi dia. Nah, ini penting. Tetapi jujur, tolong buka mic-nya. Tolong buka mic-nya. Banyak nggak orang Kristen nggak konsisten? Contoh, mana seorang bapak pelayan gereja lebih mudah lemah lembut pada istrinya atau pada istri orang? Jawab dong. Bapak-bapak yang jawab. Mana lebih mudah? Kita lemah lembut pada istri kita atau pada istri orang? Pada orang, ya, Pak. Perkataan yang penuh kuasa kalau begini. Terus kemudian kita lembut kepada istri orang. Terus istri orang muji kita. Pak Ridwan itu saya senang sekali. Bapak itu kebapakan. Terus saya nikmati. Terus saya buat referensi. Saya bilang sama istri saya, Ma, tahu nggak, Ma? Mama suka maki-maki gua. Banyak ibu-ibu di gereja kagum sama saya. Saya ini kebapaan. Itu kan lucu-lucu sedih. Jangan pernah rekam pujian istri orang, bapak-bapak. Lihat saya. Jangan pernah rekam, apalagi jadi referensi. Jangan. Sesat. Ibu-ibu juga, lihat saya. Jangan rekam pujian suami orang. Jangan. Apalagi kau buat jadi referensi untuk ngomong sama suamimu. Tahu nggak, Pak? Banyak bapak-bapak kagum sama saya. Saya ini lemah lembut dan keibuan. Itu kan kesurupan orang begitu. Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Malah dalam banyak hal. Belajarlah kita. Lebih suka kita teguran pasangan kita daripada pujian pasangan orang. Karena pujian pasangan orang lain nggak berangkat dari mengenal kita. Kalau teguran dari pasangan kita, berangkat dari mengenal kita. Kalau khotbah begini jarang amin. Yang adanya penderitaan. Maka konsisten. Orang perkataan yang berkuasa itu konsisten. Maka dia mulai pelaku firman di rumah. Halo?
pelaku firman di rumah. Bukan di mimbar. Bukan di gereja, di rumah dulu. Maka orang itu suka berkorban. Dan berikutnya, kata Efesus tadi, dia suka bersyukur. Karena apa? Semua baik, apa yang telah kau perbuat, itu bukan sekedar nyanyian, harus dengan sikap. Memang semuanya baik, bersyukur. Siapapun istri kita, bapak-bapak, siapapun suamimu, ibu-ibu, kita bersyukur. Nah, ini penting. Kalau orang-orang seperti ini konsisten, dan orang-orang seperti ini bisa menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ketika dia khotbah, dia melakukan, mengkhotbahkan yang dia lakukan. Nah, ini mulai bicara perkataan yang penuh kuasa. Nikmatilah dan terapkanlah, walaupun harus punya sangkal diri dan pikul salib tingkat tinggi. Karena perkataan yang penuh kuasa harus banyak pengorbanan. Bicara, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.